Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seperti yang kita pahami dan kita ketahui bahwa Islam itu meliputi tiga unsur pokok, tiga unsur penting, yaitu akidah, kemudian fikih atau hukum Islam, kemudian akhlak. Jadi akidah, fikih dan akhlak ini adalah tiga unsur dalam Islam yang tidak bisa dipisah-pisah satu sama lain. Artinya kalau kita mengambil akidah saja tanpa fikih dan akhlak, tentu Islamnya tidak sempurna. Ya tadi saya katakan bahwa Islam meliputi tiga unsur penting, akidah, fikih, dan akhlak. Dan masing-masing dari tiga unsur ini tidak bisa dipisah-pisah dan tidak bisa didahulukan yang satu mengakhirkan atau menunda yang lain. Jadi pada tataran praktis dan pada tataran amalia atau pada ketika kita mempraktekkan Islam, maka ketiganya harus berbarengan. Akidah di hati kita, di ruh kita, fikir dalam amal perbuatan berupa gerakan, akhlak pun menghiasi hal tersebut. Bahkan nanti kita akan bahas bahwa akhlak dan fikir itu nggak bisa dipisahkan satu sama lain. Ya. Kemudian bahwa masalah fikih ini sangat penting karena fikih merupakan amal perbuatan seseorang. Ketika tidak ada fikih, maka Islam hanya di hati saja, hanya di akidah saja, itu tidak mungkin. Bahkan tidak ada yang namanya negara Islam. Tidak ada Republik Islam Iran kalau tidak ada fikih. Karena dalam negara itu yang dipraktikkan adalah fikih. Mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya, mengatur bank, perdagangan, ekonomi, mengatur hubungan antara negara, hubungan internasional, mengatur misalnya diat, kisos, hukum, sanksi, hukum pidana, perdata, itu semua adalah fikih. Sehingga kalau tidak ada fikih ya tidak ada yang namanya negara Islam. Karena poros negara Islam adalah fikih itu. Itu pentingnya fikih. Ya. Dan bahwa akidah kita tidak akan terangkat ke langit, tidak akan Allah terima tanpa fikih. Ya, karena fikih itu mengangkat akidah seseorang, mengangkat keyakinan seseorang sampai diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan melahirkan kebahagiaan. Jadi akidah saja tidak mungkin tanpa fikih. Juga fikih saja tanpa akidah juga tidak mungkin. Jadi harus diamalkan ketiga unsur pokok ini. Kemudian berikutnya bahwa masalah akidah itu dalam mazhab Syiah Imamiyah adalah masalah akal, masalah rasional. Karena itu setiap orang dituntut untuk mengkaji akidah sesuai kemampuannya masing-masing dan dia harus paham tentang wujud Allah, sifat-sifatnya, tentang imamah apalagi, tentang ma'an dan seterusnya, harus menggunakan akalnya semaksimal mungkin sehingga bisa paham. Tentang dalil wujud Allah misalnya bertingkat-tingkat, bergradasi dari dalil yang paling rendah sampai dalil yang sulit, dalil falsafi. Nah, setiap orang ketika kemampuannya berbeda-beda, maka tidak semuanya mampu mengkaji argumen secara falsafi dalam membuktikan wujud Allah. Tapi semua orang wajib menggunakan akalnya. Jadi akal itu wajib digunakan semaksimal mungkin untuk mengkaji akidah. Dan kita tidak boleh bertaklid dalam masalah akidah. Ya, dalam masalah keyakinan tidak boleh bertaklid, harus paham betul, harus mengerti dan harus tahu dalilnya. Berbeda dengan masalah fikih. Kalau fikih kita taklid, karena itu dalam akidah tidak ada taklid, tapi dalam fikih ada taklid. Karena dalam fikih itu tidak semua bisa memahami masalah fikih dengan baik, dengan jelas dari dalilnya Al-Quran dan hadis. Karena itu dalam masalah fikih, umat Islam atau kaum mukminin mukminat terbagi tiga golongan, terbagi tiga kelompok. Kelompok mustahidin atau kelompok maroji, para marja, kelompok muhtad, orang yang berihtiyat, dan kelompok muqallid, orang yang bertaklid. Karena kelompok muhtad, yaitu yang berihtiyat, bisa dikatakan hampir tidak ada, karena sangat sulitnya, maka bisa dikatakan bahwa kaum muslimin, kaum mukminin, mukminat, dan khususnya mazhab Syiah Imamiyah ini hanya dua kelompok saja.
Itu kelompok mujtahid atau mujtahidin, para maraji dan kelompok muqallid. Nah, kelompok mujtahid itu sangat sedikit sekali jumlahnya. Yang ada hanya di Iran, di Irak, di tempat yang lain yang sangat sedikit sekali jumlahnya. Karena saking sulitnya mencapai peringkat mujtahid. Jadi orang sepandai apapun, sekalipun presiden, sekalipun ulama, kalau belum mencapai peringkat mujtahid, dia harus bertaklid dan memilih seorang marja, seorang mujtahid untuk dia taklidi. Nah, jadi kita semua ini wajib bertaklid, memilih seorang marja di antara marja yang ada untuk kita taklidi, kita pahami fatwa-fatwanya, dan kita amalkan dalam wudhu, dalam sholat, dan dalam fikih sehari-hari insya Allah. Itu namanya bertaklid. Ya. Karena itu dalam masalah taklid, dalam masalah fikih, kita yang awam ini, kita tidak diharuskan, bahkan terkadang tidak mesti menggunakan logika. Fikih kita tidak mungkin menggunakan akal, karena fikih sifatnya ta'abbudi. Jadi kita terima apa adanya dari marja kita. Dan misalnya tentang jumlah rakaat sholat. Zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4, subuh 2. Akal kita nggak sampai, kenapa kok jumlah rakaat seperti itu? Ya, misalnya haji, kayak tawaf, menunaikan Ka'bah, melontar jumroh dan seterusnya. Semua masalah fikih itu, atau hampir semua, akal kita tidak bisa menjangkau, tidak mampu. Kenapa demikian? Karena itu terkait masalah fikih kita harus hati-hati dalam memilih marja, memilih mustahid untuk kita taklidi. Ini punya peranan penting. Karena ketika kita sudah percaya dengan seorang mustahid, dengan seorang marja, maka apapun yang dia katakan, yang dia fatwakan, kita harus menerima dan kita harus mengamalkannya. Itu konsekuensi bertaklid. Karena itu dalam ajaran Syiah, ketika kita menerima fatwa, kita tidak diwajibkan, bahkan kita tidak diharuskan mencari dalilnya. Misalnya mana dalilnya iftar atau buka puasa harus tenggelam matahari atau mega merah hilang, atau misalnya sampai gelap malam. Mana dalilnya ini itu? Tidak perlu, karena kita bertaklid. Jadi kita tidak usah susah payah mencari dalilnya atau menanyakan pada marja tentang dalil yang kita amalkan dalam masalah fikih. Dalil hanya dalam masalah akidah, masalah filsafat. Yang fikih kita menerima apa adanya, kemudian kita yakini dan kita amalkan. Yang penting kita membeli marja tidak salah, tepat dengan bimbingan. Itu sedikit mengenai masalah fikih dan pentingnya masalah fikih.